Anda sudah membeli piano atau keyboard, dan Anda sudah duduk di depannya. Lalu Anda bingung, harus gimana ini mainnya? Oke, Anda berada di tempat yang tepat. Selamat datang di bukan ilmu santet, bukan di ilmu pelet, tapi di ilmu piano. Bersama saya Hafiliam Maxwell. Selamat datang di e-course ilmu piano pianis pemula. Di video pertama ini, kita akan belajar piano dari nol sampai bisa bermain berbagai lagu, mengiringi nyanyian, bahkan menyusun melodi sendiri. Di video pertama ini saya akan pandu Anda untuk benar-benar kenal Anda dengan piano Anda gitu ya. Kenal Anda dan kenal piano Anda. Karena nanti semua member yang ada di sini harus ngejapri saya ya. Anda udah beli, jadi Anda harus kenal juga sama saya. Nanti kita ada kelas support juga kan. Di video ini ya langsung aja kita akan bahas satu cara kerja piano, yang kedua posisi duduk dan tangan yang ideal, terus nama-nama tuts, fungsi pedal, penjarian dasar, dan latihan teknik pertama Anda ya. Nanti kita latihan ekspresinya nyusul. Yang penting banget ini ya, pastikan Anda tonton video ini sampai selesai ya. Dan langsung praktikkan di depan piano Anda, karena ini adalah langkah awal yang penting untuk membuat proses belajar Anda lebih mudah ke depannya ya. Baik, langsung saja masuk ke segmen 1. Di segmen 1 kita akan membahas tentang jenis piano dan bagian-bagiannya ya. Sebelum kita mulai bermain, mari kita kenalan dulu sama jenis-jenis piano yang ada. Secara umum piano itu ada dua jenis, piano akustik yang nggak perlu pakai listrik ya, dan piano digital yang perlu pakai listrik. Nah, piano klasik ya, suka disebutin sama orang. Piano akustik ini seperti ini bentuknya. Nah, pada umumnya cuma terdiri dari dua macam ya, walaupun nantinya ada berbagai jenis gitu. Tapi kita jangan ambil pusing dulu, yang penting kita kenal sama mereka ini. Yang sebelah kiri namanya piano akustik grand. Yang sebelah kanan namanya piano akustik upright. Ini dia, dan ini dia. Piano akustik adalah piano klasik ya, yang dibuat di tahun 1500-an awalnya, terus berevolusi ya, jadi dari clavichord terus jadi harpsichord dan segala macam. Nanti kita bahas di lain waktu ya soal evolusinya. Yang penting di hari modern ini adanya jenis piano akustik itu grand sama upright. Yang paling umum itu ya. Sebenarnya ada jenis-jenis lain, tapi ya udah kita bahas yang ini dulu aja. Jadi mereka itu menghasilkan suara dari senar dan palu yang dipukul secara mekanis ketika kita menekan tuts. Kayak gitu. Nah, kalau piano digital, yang kebetulan juga ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini ada keyboard 5 oktav. Ini juga ada keyboard 2 tumpuk ya, biasanya elektron gitu kayak organ. Nah, terus biasanya di bawah kakinya ada injekan lagi buat bassnya. Tapi yang paling umum kita pakai itu kalau nggak keyboard kayak gini ya, biasanya mereknya Yamaha, PSR gitu. Terus kalau yang ini mereknya bisa Korg, bisa Roland, bisa Casio, Privia, Korg B2SP, kalau Roland FP30X, Kawai ES120, banyak lah pokoknya ya jenis-jenisnya. Nux NPK, terus Nux WK. Ini piano digital, tutsnya berat gitu. Kalau yang organ ini ya disebutnya keyboard arranger, sebenarnya bukan organ tunggal gitu ya. Ini tutsnya ringan ya, dan jumlah tutsnya juga cuma sedikit, tapi keunggulannya biasanya di mesinnya ini mereka bisa menghasilkan fitur iringan dangdut dan segala macam. Kalau di piano digital biasanya nggak bisa, tapi kalau Yamaha DGX 670 gitu bisa ya. Tapi lebih jelasnya lagi, piano listrik ini menghasilkan suara dari chipset di komputernya, udah nyimpen suara, terus saat kita mencet tutsnya kayak gini, nah dia mengirim suara MIDI gini, sinyal bahwa itu nada G4 misalnya harus dibunyikan, dan jadinya bunyilah suaranya. Jadi dia mengakses suara G4 di mana, udah gitu dia keluar sesuai dengan tekanan kita mencetnya seberapa kuat. Kayak gitu ya. Jadi kalau piano akustik kan senar dipukul sama palu, ya palunya kita gerakin di tuts gitu. Oke, lanjut aja lah cara kerjanya, nanti dibahas di video lain atau cari sendiri di YouTube, banyak lah cara kerja video cara kerja piano. Lantas kalau Anda menanyakan lebih baik belajar pakai piano akustik atau digital, tanyakan kepada isi rekening Anda dan luas rumah Anda ya. Dan izin ke saudara-saudara Anda.
Kalau Anda diizinkan untuk berisik, boleh beli akustik ya dan punya uangnya. Tapi kalau tidak diizinkan berisik, ambil ini, pasang, terus latihannya di piano digital. Dan yang sering kali terlupakan juga dari sini ya. Ini namanya sustain pedal, sostenuto, sama unang korda. Yang jelas kita cuma nginjak yang kanan ya, yang kanan. Dan kalau cuma punya satu kayak saya, nah ini cuma nginjak yang sebelah kanan kayak gini nih. Oke, nih kalau diinjak dia ada di sebelah itu tuh, sebelah kiri tuh, lihat. Nah jadi ini kalau tampilan saya nginjak ya, nih. Tuh kelihatan kan keinjak ya. Nah sinyal MIDI-nya juga nyampe ke sini nih. Oke, sinyalnya nyampe tuh. Efeknya adalah ini nggak pakai pedal ya. Ini pakai pedal. Oke, ini pakai. Masuk ke segmen berikutnya yaitu posisi duduk dan nomor jari. Posisi duduk ini sangat penting, nomor jari juga penting dihafal, dan posisi jari atau postur jari kita juga penting ya. Jangan sampai lurus gini atau gini, lebih jelasnya kita bahas. Nah, cara duduknya yang benar kayak begini ya. Yang pertama duduk tegak, terus lihat tuts piano dulu ya. Tapi nantinya jangan lihat tuts piano, kita harus lihat ke depan, ke partiturnya atau kemana. Jangan terlalu sering lihat tuts piano juga ya. Terus lemaskan lengan dan bahu ya, jangan sampai bahu gini nih. Jangan ya, lemes. Lengannya juga lemes kayak gini. Jangan gini. Wah, santai aja semua. Tapi bentuk sudut 90 derajat gitu. Itu penting ya, postur duduk itu. Tinggi kursi juga kalau bisa ya. Ini setara sama deck bawah piano. Jadi dengkul kita masuk sedikit ke bawah gini nih. Twing, twing, twing. Tuh, dengkulnya masuk ini ya. Jangan sampai dengkul nggak bisa masuk ke bawah sini gitu. Itu penting. Terus berikutnya dengkul sedikit ke bawah. Oke, udah tadi ya. Kaki menapak lantai semua, jangan jinjit ya. Kalau enggak nanti keram bitis kita, keram tuh. Jangan jinjit kayak gini nih. Nah, gini jangan, benar-benar napak semua kakinya, napak ya. Terus jangan gini juga. Ya padahal saya sering kayak gini. Itu sumpah hasilnya sakit banget ke betis. Saya lagi ngebiasain diri juga nggak kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ya kurang lebih kayak posisi anak ini nih ya, duduknya nih. Jadi pianonya diatur sedemikian rupa. Kalau yang pakai keyboard, standnya diatur biar tingginya tuh dengkul masuk gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke pengenalan tuts yang ada di piano ya. Yang paling penting ini harus diingat. Jadi paling kiri itu kalau di piano kita punya A0 ya. Paling kanan punya C8. Sebelumnya kita bahas dulu tuts di piano itu ada huruf apa aja. Ada A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Jadi habis huruf G nggak ada huruf H ya. Cuman ini aja A, B, C, D, E, F, G. Dan mau tuts hitam atau tuts putih sebenarnya sama aja. Ini A, B, C, D, E, F, G, A, B. Tapi kalau diurutin secara kromatik ya, urutan yang benar tuh gini. A, lalu A sharp dan B flat sebenarnya sama aja. Jadi tuts ini karena berada di antara A dan B bisa disebut sebagai B flat, bisa juga disebut sebagai A sharp. A sharp ya. Jadi untuk nama mol atau flatnya mol bahasa Indonesianya, crash bahasa Indonesianya, kalau flat bahasa Inggris yang dalam tanda kurung, terus kalau sharp ini bahasa Inggris juga ya. Nah kalau mol itu jadi kita mundurin setengah dari nama aslinya ya, misalnya tadi C tuh, C itu bisa aja dianggapnya C mol di sini jadinya mencet B, atau D kalau dimundurin ke setengah sini bisa aja jadi D mol. Nah ini D mol kayak gini ya. Nah tadi namanya sempat C crash. Jadi namanya kondisional ya. Tergantung tangga nadanya tangga nada apa. Itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Yang jelas namanya itu bisa disebut D crash atau E mol misalnya kalau di sini. Ini D crash atau E mol kayak gitu aja. Ya, jadi mereka itu punya nama alternatif gitu. Ini A crash atau B mol ya.
Satu tuts ini tuh punya dua nama. Ini punya dua nama. Ya, kesini juga punya dua nama lagi tuh. Ini F sharp atau F crash disebutnya. Ini G flat atau G moll disebutnya. Oke. Langsung aja kita terjun lagi ya ke yang tadi ya. Nah, jadi setiap tuts itu punya nama ya, nggak cuman A B C D E F G A B C D E F G, tapi punya angkanya juga. Jadi A0, B0 atau A crash 0, B0 gitu-gitu ya. Nah, dari sebelah paling kiri ini A0. Kalau Yamaha mungkin sistemnya beda ya. Ini A-1 gitu. Tapi kita sekarang pakai yang umum dulu aja yang dipakai banyak orang. Jadi kalau di piano paling kiri itu A0, udah gitu paling kanan C8 tadi. Urutannya sebagai berikutnya. Jadi setiap huruf C itu dia ngeriset tuh angkanya. Dia nambah ya. Jadi C1, D1, E1, F1, G1, A1, B1, C2 bla 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 bla, C3 bla 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 bla, C4. Nah, C4 ini disebut juga middle C ya atau C tengah. Terus sampai ke B7 dan terakhir C8. Kayak gini. Tuh ngeriset kan angkanya. Tadi B1 jadi C2, B2 jadi C3, B3 jadi C4, B4 jadi C5. Nah, nanti kalian bakalan ngelihat tuh aku tuh sering nyala sendiri kayak gitu, tapi itu nggak apa-apa, cuman sedikit error dari GPU atau software kurang cocok. Bisa dibilang bug lah ya. Jadi nggak usah dipikirin. Bug dari software ini. Oke, nyampailah ke C8. Lantas teman-teman yang punyanya keyboard yang kayak tadi kita bahas tuh, keyboard yang kayak gini nih. Ini mau digimanain? Nah, itu kan cuma 5 oktav. Keyboard jadinya ngikutin yang kayak gini ya, guys. Yang 61 keys. Nah, kalau piano digital ini kan total 88 keys. 88 tuts. Baik hitam maupun putih dijumlah akhirnya 88. Kalau yang 5 oktav itu cuma 61. Nah, C tengahnya ada di oktav ketiganya ya. Tapi tetap aja disebutnya C4. Ya, jadi tetap ngikutin sistem dari piano yang 88 keys. Jadi di keyboard itu, keyboard mulai dari C2. Kalau di piano digital mulai dari A0 ya. Otomatis di keyboard itu kalau mau naik turun oktav harus pencet tombol minus plus itu yang di sebelah kanan biasanya kalau di PSR S975 gitu. Tiap keyboard beda-beda ya untuk naik turun oktavnya. Yang jelas keyboard bisa aja mencapai oktavnya piano cuman dengan harus mencet tombol untuk pindah oktav ya. Beda dengan transpose, beda. Transpose sama upper atau lower octave beda ya. Kalian bentar lagi siap-siap main ya setelah 13 menit ngedengerin saya ngomong. Siap-siap bakalan main piano karena kita udah harus hafalin nomor jari nih guys. Nomor jarinya di sini. Untuk tangan kanan, baik tangan kiri, jarinya bisa dibilang simetris ya kayak gini. Oke. Ini sekarang saya tunjukkan tangan kanan saya. Ini jari 1, 2, 3, 4, 5. 1 buat kanan, 2 kanan, 3 kanan, 4 kanan, 5 kanan. Nah, untuk tangan kiri kebalikannya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bukan kebalikan. Pokoknya setiap jempol disebutnya 1. Telunjuk 2, 3 jari tengah, 4 jari manis, 5 kelingking. Nah, kayak gitu jarinya ya. Oke, sekarang saya tes. Coba teman-teman tunjukin jari 1 kanan. Oke, saya tes lagi. Tunjukin jari 5 kiri. Ya, anggap aja kalian ngobrol sama saya ya. Tunjukin aja ke layar gitu. Nah, kalau kalian mau ngobrol sama saya beneran, langsung aja chat WA saya. Nanti kita atur buat pertemuan kelas support. Nah, udah tahu nomor angka, posisi duduk, jenis piano ya, kalian udah pasti mungkin banyak juga yang skip ke sini. Nah, ini bakalan bahas soal penjarian pertama di piano. Yang pertama-tama kita harus posisikan tangan kita kayak lagi megang bola kayak gini. Nah, yang benar seperti ini ya. Jangan sampai nempel ke deck bawah piano. Kayak gini. Harus gini ya. Tapi juga bukan gini ya tangan. Bukan. Tapi gini nih ke piano nih. Nah, ini lurus tuh.
pergelangan tangan gak boleh gerak-gerak ya. Gak mungkin mainnya. Nah itu pergelangan tangannya goyang-goyang. Jangan kayak gitu. Nah sama patokannya ini 2 tuts hitam itu sumpit ya, seperti sumpit, atau bahasa Inggrisnya chopsticks. Jadi sebelah kiri C. Nah jadi ngelihat tuts hitam itu gini ya, sebelah kirinya adalah C karena di sini chopstick atau sumpit. Yang sebelah kirinya dari 3 tuts hitam ini yang seperti garpu bentuknya disebut fork ya bahasa Inggrisnya. Itu sebelah kirinya adalah F. Oke. Sekarang tangan kanan Anda cari C3 ya. Nah ini sudah masuk di segmen ketiga, yaitu nama tuts register piano A0 C8 dengan urutan kromatis ya. Oke. Kita kenali dulu nama nadanya nanti ya. Tapi sekarang kita kenalan dulu sama urutan kromatik yang tadi tuh udah kan ya. Jadi ada A ya, atau dari C deh biar gampang ya. Nah ini C2 yang ada di keyboard ya. Ini C7 yang ada di keyboard. Jadi keyboard tuh cuman segini. Ya. Jadi C dulu, terus D mol atau disebut D flat, bisa juga disebut C crash, D, E mol, D crash, E, F, G mol, G, A mol, A, B mol atau A crash, B. Yaudah, intinya kalian cuma perlu mencet kayak gini nih. Jadi tangannya jangan mencet dari sini, tapi majuin ke depan dikit, kayak gini ya. Mau dari mana aja bebas, yang penting mulai dari C ya. Ini urutan yang penting di piano nih, kromatik. Pencet pakai 1 jari dulu aja, kaku juga nggak apa-apa jarinya. Nggak usah ngebulat yang kayak tadi dulu. Kalau saya langsung kan, karena udah latihan. Tapi untuk Anda ini mencetnya gini dulu. Oke. Nah udah kenal urutan nada itu kayak begitu. Nah mulai sekarang jangan pernah ngelewatin lagi tuts hitam ya, karena tuts hitam sama pentingnya dengan tuts putih. Misalnya gini, do re mi fa sol la si do, 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 do re mi fa sol la si do. Semuanya ada 12 total ya. 7 tuts putih tambah 5 tuts hitam, total 12 tangga nada. Dan semuanya bisa jadi do, bisa jadi fa, bisa jadi apapun. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi pada intinya teman-teman bisa cari di YouTube ya video tentang 3 pedal yang ada untuk piano ya. Kalau di sini saya cuma punya 1 pedal sementara, jadi belum bisa bahas soal itu. Ya, lanjut lagi ke segmen 5A, penjarian melodis 5 jari atau 1 2 3 4 5 3 2 1 ya. 4 5 4 3 2 1. Kayak gini ya intinya. Tangan kanan taruh aja di C5, jempol di sini, telunjuk di sini dan seterusnya. Oke, sekarang pencet satu-satu dulu gini. Bolak-balik aja. Bolak-balik terus kayak gini. Nah, jangan dulu nginjak pedal, jangan dulu nginjak apapun, kayak gini aja terus ya. Bareng sama saya yuk, mulai. Tu, wa, ga, pa. Tunggu pakai metronom. Dah, kayak gitu dulu ya metronomnya. Nah, terus yang tangan kiri bisa kayak gini. Nah, terus kita lambatin lagi temponya ya. Pasti berantakan tadi kan. Segini dulu. 1 detik 1 ketuk. 1 tangan dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah lancar 2 tangan. Bareng yuk.
Nah nanti kalau udah stabil, dua tangan. Ingat, yang penting bukan kecepatan ya, bukan kecepatan, tapi yang penting keteraturan dan kontrol jari. Dua tangan sekarang. Bareng ya, jangan di skip. Videonya jangan di skip. Nah, jari tempel semua. Jangan sampai kayak gini mencetnya. Lihat dulu. Oke, lihat dulu jari saya. Jangan sampai mencetnya kayak gini. Nah, jangan gini. Jangan gitu ya. Harus gini, tempel semua jarinya. Abis mencet satu, angkat yang sebelumnya. Kayak gitu. Kita pindah ke tangan nada lain ya, abis ini. Siap? Lihat dulu ya, baru saya kasih izin main. Lihat dulu. Posisiin jarinya kayak saya. D mol, E mol, F, G mol, A mol, G mol, F, E mol. Yuk bareng. Bareng. Pindah lagi ke tangan nada D. Lihat dulu ya. D, E, fis. Sebenarnya fis ya, bukan G mol. F sharp, G, A, G, F sharp, E, bareng. Siap-siap pindah lagi. Ya, ini tangan nada keempat. Masih ada 8 lagi di sini ya. Masuk ke E mayor. Untuk sekarang nama tutsnya jangan dulu dipikirin. Yang penting mencetnya benar, suaranya juga. Terakhir, pengulangan terakhir. Habis ini pindah ke F. Siap? F. Ikutin dulu. Lihat dulu maksudnya. Ikutin. Ya, sekarang ikutin. Ya, videonya bisa diulang-ulang ya kalau kalian masih salah pencet. Karena kalian harus bisa 12 tangan nada ini nantinya. Sorry kalau metronomnya dari tadi kecil suaranya ya. Naikin. Ini F crash atau G mol ya disebutnya. Tapi lebih lazim disebut tangan nada G mol. Pindah ke G. Putih semua ya. G putih semua. Kayak waktu di C. Bedanya mulai dari G, A, B, C, D, C, B, A. Pindah, siap-siap ya. Yuk masuk yang berikutnya, A mol. Tangan nada berikutnya lagi A. Pindah lagi ke bemol. Posisi jarinya lihat jari saya ya. Jadi kalau ketemu tuts hitam majuin aja ke depan kayak gini. Nah, majuin gini. Kalau balik lagi ke tuts putih,
Tuh kayak gitu, mundur. Perlu diulang beberapa kali ya, sampai lancar. Ini tangan nada terakhir, B. Udah deh, balik lagi ke C. Habis. Lantas step berikutnya apa, Coach William Maxwell? Kita pindah lagi ke penjarian akord namanya. Kalau tadi kan kita masuk ke penjarian melodis ya, do re mi fa sol fa mi re do ya, melodi gitu. Nah sekarang kita masuk ke penjarian akor arpeggiated ya sebenarnya. Ya intinya akor dipecah gitu, ini kayak gini. Nah, oke kita mulai ya. Duduknya harus enak. Posisi jari jangan nempel gini. Pindah lagi ke sini. Penjarian yang tadi harus bener dulu. Jadi intinya jari yang gerak gini nih. Tengah, kelingking, tengah. Kalau tangan kiri pindah. Jempol, tengah, kelingking, tengah, jempol, tengah, barengin. Kayak gini aja dulu. Terus ini. Nah ini membantu kita untuk mengenal bentuk dasar akor dalam setiap tangga nada. Ini akor E mol mayor ya. E mayor, F mayor, G mol mayor, G mayor, A mol, A, B mol. Setiap habis mencet harus diangkat ya. Tadi saya cuma nyontohin. Harus langsung diangkat. Pencet, angkat, pencet, angkat. Jangan dulu pakai pedal. Kalau pakai pedal kumuh suaranya nanti. Tuh, nyampur banget. Lepas pedalnya. Ya, penjarian segmen 5B selesai. Berikutnya penjarian melodi solmisasi ya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah kita sambil sebutin yang tadi kita mainin itu do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do ya. Kita sambil sedikit nyanyikan. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol. Lambat aja kayak tadi pakai metronom lagi ya. Silahkan nyalakan metronomnya sendiri di keyboard atau di piano digitalnya masing-masing. Untuk yang punya piano akustik silahkan beli metronom atau install metronom gratis dari Play Store atau dari App Store ya, tergantung HP kalian Android atau iPhone. Nah dengan latihan ini akan menguatkan telinga kamu, jari kamu, dan kepekaan kamu terhadap posisi nada. Dan mulai sekarang latihannya jangan lihat ke piano, lihat kemana tapi jarinya tetap mencet kayak gini. Atau yang ini bisa. Kalau cepet jadinya agak kurang rapi sih emang. Harus latihan banget lambat dulu baru dicepetin, dan itu harus berjam-jam sehari-hari. Dan kalau nggak latihan 2 minggu aja tuh udah hancur lagi gitu jari tuh. Nah yang berikutnya penjarian yang kayak tadi lagi, tapi
Tapi kita sebutin do mi so mi do mi so mi do mi so mi do mi so mi. Jadi tetap kita nyanyikan do mi so mi do mi so mi. Nyanyi ya, jangan diam, nyanyi. Nah udah kayak gitu aja, berurutan lagi kayak tadi. Ya kayak gitu doang. Berikutnya yang terakhir ya, kita mainkan satu lagu yang simple. Ini langsung main lagu kita ya. Tadi habis HP penjarian, masa iya nggak main lagu? Perhatikan dengan seksama, perhatikan. Aku tahu kalian semua udah lumayan capek ngikutin video ini. Perhatikan ya. Nah, cara bacanya gini. Ini buat tangan kanan yang atas, yang kiri itu yang bagian bawah. Dan ini atas buat kanan, kiri bagian bawah. Ini bar cuman buat nandain aja ya. Ini garis bar namanya, atau disebut bar line. Ya, tangan kiri dalam huruf Romawi, tangan kanan dalam huruf Latin. Kenapa nggak langsung dikasih not balok? Karena kalian aja main belum bisa, harus diajarin baca. Gimana sih? Bayi waktu lahir diajarinnya apa? Pertama kali kita punya bayi gitu ya, manusia masih bayi atau kita waktu bayi. Nah, saat dia udah mulai bisa berkomunikasi sama kita, apakah kita ajarin ngomong atau diajarin baca? Ya diajarin ngomong kan. Sekarang ajarin dulu main ya. Kenapa diajarin bacanya, diajarin baca Latin? Karena baca huruf Latin atau huruf Romawi mah udah refleks kita. Tapi kalau langsung ke not balok atau music sheet, mabok, kasihan lah. Masa bayi langsung diajarin baca? Diajarin ngomong dulu lah. Lanjut ya. Nah, jadi angka 3212 ini bukan nomor jari, tapi ini bacanya mi, re, do, re, mi. Otomatis kalau dimainkan nantinya seperti ini. Saya besarkan dulu ini. Mi, re, do, re, mi, gitu ya. Ini do, re, mi, fa, sol. Ini bukan nomor jari, tapi ini adalah not angka. Mi, re, do, re, mi, re, mi, sol. Lanjut yang bawahnya. Mi, re, do, re, mi, do, re, mi, re, do. Kayak gitu, nanti pakai metronom. Yuk bareng yuk, metronom ya. Tangan kanan ya, mulai dari C5. E5 berarti. E5, G5 kayak gitu ya. Tapi secara solmisasinya mi, re, do, re, mi. Nyanyikan mi, do, re, mi, re, do. Oke. Ulang. Mi, re, do, re, mi. Nyanyikan ya. Re, tunggu sini. Mi, sol, 4. Hitungannya bareng saya. Mi, re, do, re, mi, do, re, mi, re, do. Nah, sekarang latihan tangan kirinya sendiri. Siap ya. Tangan kirinya kalau ketemu I, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi. Kalau ketemu V, re, fa, sol, fa. Jangan dipikirkan itu huruf apa ya. Jangan D, F, G, F. Bodo amat, itu nggak penting. Yang penting kita tahu re, fa, sol, fa. Terus 1 do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, re, fa, sol, fa, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, re, fa, sol, fa, do, wa, ga, 4. Latih dulu tangan kanan sendiri, kiri sendiri kayak gitu. Nanti kalau udah lancar baru kita masuk ke bagian yang ini ya. Kalian ulang-ulang dulu. Estimasi kalian nonton video ini bakalan sekitar 2 jam karena ngulang-ulang ya yang saya sampaikan. Ulang, jangan dulu pindah ke bagian lain kalau kalian belum lancar bagian yang sebelumnya. Dan jangan di skip, tolong, jangan di skip. Ya.
Kita sekarang barengin tangan kiri kanan ini kalau udah lancar ya. Kalian boleh masuk sini kalau kalian udah lancar yang tadi. Satu tangan dulu, satu tangan lagi ya. Kanan dulu sama kiri dulu, baru dibarengin kayak gini. Tuh, 2, 3, 4. Nah, kalian mungkin notice ya, ada bagian yang tangan kirinya sendiri, tangan kanannya nahan. Yuk sekarang bareng ya. 3, 4. Bareng, 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 bareng. Kanan tahan, kiri jalan sendiri. Bareng, bareng. Kanan tahan, kiri jalan sendiri. Sorry. Tuh tahan gitu ya. Ulang lagi bagian bar pertama ya. Tahan. Tahan. Oke, baru ke bar bawah. Dah, sekarang pindahin ke 12 tangan nada. Ini harus bener lu ya. Pindah lagi. Nah, kiri bisa dipencet bareng kayak gitu ya. Cuman mencet bareng ini susah. Tuh. Ini perlu latihan ya kalau buat pemula banget. Kayak gitu. Lanjut ke yang berikutnya. Ini E flat mayor atau E mol. Oke, tamatin sendiri ya. Kita lanjut lagi ke tangan nada berikutnya. E mayor. Salah, sorry. Kirinya tadi salah. Nah, udah bener sekarang. Sekarang F. Kalian lanjut sendiri ke tangan nada lain. Pokoknya intinya tuh cuman gitu doang PR-nya buat pertemuan kali ini ya. Di video 1 ilmu piano pianis pemula ya. Nah, oke, waktunya kita masuk ke penutup ya. Jadi dengan kita latihan yang tadi itu adalah fondasi yang kuat untuk latihan piano iringan sama latihan piano pop atau latihan piano klasik sekalipun untuk kedepannya. Kalau kalian udah beresin video ke berapa ntar kita lihat ya. Nanti kalian aku izinkan untuk fokuskah ke klasik, fokuskah ke pop, fokus ke dangdut atau ke jazz. Karena basic yang paling bener itu penjarian kayak gini dulu. Ini bukan genre apapun ya, bukan genre lagu anak, bukan genre penjarian. Genre, iya genre penjarian ya berarti. Intinya kalian belajar penjarian dulu, terus pengenalan basic di piano yang bener. Semua udah dibahas tadi ya. Dari posisi duduk, posisi jari, nama-nama tuts,
persamaan antar piano ini, piano itu, fungsi-fungsi pedal. Nah, fungsi pedal kalian harus cari sendiri tuh tadi ya, itu PR-nya. Di YouTube banyak, nanti mungkin aku bagiin linknya juga ya, video yang bagus yang mana untuk belajar fungsi pedal. Tapi fungsi pedal yang utama kan udah dibahas tadi tuh. Yang pedal satu ini aja, mayoritas dari kita kan punyanya satu pedal ini ya. Kalau yang 3 pedal itu seringnya juga dipakai untuk main piano klasik doang gitu. Jadi yang 2 pedal lainnya bukan saya mendiskreditkan, tapi itu jarang dipakai dan belum pantas untuk kita bahas sebagai pemula di sini. Ya, sekali lagi selamat udah menyelesaikan video 1 dari e-course pianis pemula ilmu piano bersama saya Kak Haviliam. Hari ini kamu udah belajar mengenal piano dan posisinya, teknik duduk, posisi jari, nama tuts dari A0 sampai C8, fungsi pedal, penjarian melodis, dan penjarian chord. Jangan lupa penjarian chord itu bisa dipencet bareng gini ya. Nah, kalau kalian udah pencet satu-satu, nanti kalian bisa mencet bareng kayak gitu. Dan mencet bareng tuh lebih susah daripada mencet satu-satu. Oke. Dan lagu pertama Anda sebagai pianis pemula hari ini adalah Mary Had a Little Lamb di 12 tangga nada langsung. Ya, saya nggak tahu di tempat mana lagi yang ngajarin langsung 12 tangga nada. Mungkin ada ya, cuman di Indonesia saya cuma nemu paling di kampus saya ya, di seni musik UPI, terus di ISI Jogja mungkin. Jadi intinya untuk pelajaran kayak gini mungkin nggak didapat di tempat les umum. Saya juga nggak tahu, tapi ya yang saya tahu kayak gitu. Dan semoga bermanfaat ya. Beberapa latihan seperti penjarian dan iringan chord akan kita ulang dan perdalam di video kedua. Tapi video kedua itu khusus untuk kamu yang udah membeli e-course ini secara penuh ya. Untuk Anda yang udah beli video e-course ini secara penuh. Nah, video kedua, ketiga, keempat, 5 sampai ke 20 nanti akan segera di launching. Masih dalam lingkup e-course pianis pemula ini. Ya, ini adalah e-course pertama saya. Dan di video kedua, ketiga, dan seterusnya nanti akan belajar lagu-lagu seperti ini ya. Ini saya jelasin. Di sini kebacakan. Lagu pop dan klasik favorit seperti Twinkle Twinkle, Ambilkan Bulan, Hey Tayo, You Raise Me Up, sampai Right Here Waiting For You. Ya pokoknya lagu-lagu yang masih di C gampang-gampang gitu. Tapi nanti kita pindahin juga ada ke tangga nada lain. C, G, D, A, E, dan segala macam ya. Terus belajar membaca not angka sama not balok dasar. Menguasai iringan chord di semua tangga nada. Bermain secara ekspresif dan musikal dengan teknik khas dari Natural Musician Method yang saya susun sendiri. Ya hasil saya belajar dulu di kuliah sih. Tapi saya belajar sendiri juga dan akhirnya menyusun metode ini. Oke, kalau kamu merasa video ini berguna, pastikan kamu tonton video selanjutnya. Ya, untuk kamu yang udah beli e-course ya tentu saja. Dan ikuti semua latihan dengan konsisten, maka kamu akan menjadi seorang musisi natural bersama ilmu piano, natural musician. Sampai ketemu di video kedua. Salam musik dari saya, Kak Haviliam Maxwell dari Ilmu Piano. Bye-bye.